Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Yes guys, jumpa lagi kita ya. Selamat pagi kawan-kawanku semua, salam satu aspal ya. Pagi ini pagi yang sejuk, ditemani oleh bapak-bapak driver ini, tronton dan truk-truk seperti biasa ya di Jalan Pantura. Gimana kabarnya kawan-kawanku semua ya? Semoga pagi ini semuanya tetap semangat ya. Yang mau cari kerja, ingat dari rumah harus niat cari uang halal ya. Kalau udah niat untuk terpikir nyari uang cara tidak halal, saran saya balik lagi ke dalam rumah, sholat ya, merenung ya. Jangan sampai keluar rumah sebelum muncul keinginan untuk cari uang secara halal ya. Oke, pagi ini seperti biasa saya sudah menyiapkan satu topik guys. Oke, by the way sebentar kita coba gas dulu guys. Yuk kita gas. Ya lumayan ada sedikit adrenalin tadi guys ya. Oke guys, balik lagi ya. Pagi ini saya sudah menyiapkan satu topik ya. Jadi topik pagi ini adalah berjudul ketika saya ditelepon penipu ya. Jadi gini guys, dengan teknologi yang semakin maju ya, terutama teknologi komunikasi ya, kita bisa berkomunikasi baik via telepon maupun via messaging atau chatting ya. Nah, penipuan ini bisa terjadi dengan messaging dan juga telepon. Beberapa kali saya itu tiba-tiba di WhatsApp gitu ya. Setelah saya cek fotonya itu foto kawan lama saya ya, kawan kuliah gitu ya. Kemudian tiba-tiba ngajak ngobrol, tiba-tiba menawarkan bisnis ya, yang pastinya sangat menarik kalau dari deskripsinya ya. Ada juga yang saya itu ditelepon gitu kan, yang mana saya agak kaget juga karena itu kawan saya, meskipun kawan lama saya hafal sekali suaranya ya. Suaranya nggak ada mirip-mirip sekalipun, tapi tetap ngeyel ngaku adalah kawan saya yang itu dulu gitu kan. Nah, singkat cerita saya sudah tahu nih ya trik-trik seperti ini. Jadi saya tutup poin, saya coba kasih pertanyaan biasanya, dan biasanya mereka langsung ngamuk karena mereka tahu bahwa calon korbannya ini calon korban yang sudah tahu akan ditipu gitu. Jadi biasanya responnya bisa langsung nutup atau langsung ngamuk gitu kan ya. Langsung aja, jadi intinya mereka menutup telepon atau cabut dari WA, biasanya WA-nya terus kemudian dihapus. Nah, kemudian dari situ saya mulai merenung guys ya. Orang-orang ini ya, penipu ini ya, penipu online ya, via WhatsApp, via telepon, atau mungkin penipu-penipu, semua penipu lah, penipu yang secara offline ketemu secara langsung, yang berbicara manis, berjanji ini itu ya. Mereka semua itu kan manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu gitu ya, yang mana kalau ngomong ibu pasti ada punya bapak juga ya. Mereka punya orang tua ya. Saya coba membayangkan flashback gitu ya, ketika orang tuanya menerima kelahiran anaknya dengan sukacita gitu ya. Mungkin terutama ibunya setelah berjuang bertaruh nyawa ya, akhirnya lahirlah ke dunia ini seorang anak yang dinanti-nanti, yang membahagiakan mereka berdua, dan yang pastinya mereka punya cita-cita dan harapan besar bahwa anak ini akan menjadi orang yang bisa dibanggakan kedua orang tuanya ya. Dididiklah dari kecil, dari merangkak sampai berjalan, kemudian bisa berbicara, masuk sekolah, disekolahkan SD, SMP, SMA ya, kemudian sampai kuliah, kemudian lepas dari orang tua. Mungkin orang tua mereka masih berpikir anak mereka sedang berjuang untuk menjadi orang hebat. Ternyata jadi operator penipuan online guys. Ya mungkin juga orang tuanya juga nggak tahu. Mungkin juga ketika uang hasil penipuan itu dibawa pulang,
diberikan kepada orang tua, mungkin ngakunya sebagai hasil kerja keras mereka, orang tuanya bangga sekali menceritakan ke tetangga-tetangganya, ya bukan untuk sombong tapi karena itu bersyukur ya, membagi kebahagiaan, berita bahagia bahwa anaknya udah menghasilkan. Yang dia orang tuanya mungkin nggak tahu itu uang dari hasil nipu orang gitu ya. Saya coba membayangkan aja gitu ya, eee, bagaimana seandainya orang tuanya itu tahu gitu ya, anaknya jadi penipu gitu ya. Ini renungan saja ya, terutama buat kita semua guys ya. Jadi kita paham lah ya, namanya hidup itu ada naik turunnya ya, kadang kita cukup, kadang kita kurang. Alhamdulillah kalau kita bisa berlebih, jangan lupa untuk membagi dengan yang lain ya. Nah, di saat kita kurang, kita itu harus tetap berusaha untuk menjadi orang yang tetap baik guys ya. Jangan mengutamakan jalan pintas ya. Jangan sampai kita mengutamakan jalan pintas. Ingat, ada orang-orang yang perlu kita buat bangga dengan kita. Paling tidak kedua orang tua kita kalau kita belum menikah. Setelah kita menikah, ada istri kita, ada anak-anak kita guys ya. Ingat, penting sekali buat anak-anak kita. Mereka butuh panutan yang bisa dicontoh, bisa untuk dibanggakan ya. Nah, jadi kalau mungkin misalnya ada orang-orang yang sudah saking bingungnya dengan kehidupannya ya, cobalah kalau kalian sudah saking bingungnya, mungkin logika kalian mungkin sudah tidak bisa menjaga diri kalian, paling enggak kalian ingat ke orang tua kalian, ke istri kalian, ke anak-anak kalian guys ya. Pastikan kita tetap bisa berbagi dengan mereka dengan sesuatu yang halal. Kalau saya pribadi, saya tidak akan mau untuk memberikan sesuatu barang haram, makanan haram, oleh-oleh haram kepada kedua orang tua saya, kepada istri, dan apalagi anak-anak saya, penerus saya guys ya. Penerus kita semua, anak-anak kita. Kita pastikan mereka mendapatkan yang terbaik, tidak hanya terbaik dari kualitas dunia, misalnya pakaian yang bagus, makanan yang bagus, tapi juga dengan pakaian yang halal, makanan yang halal ya. Karena pakaian yang halal nanti akan kita gunakan untuk ibadah, makanan yang halal nanti akan menjadi bagian tubuh kita ya. Kita harus menjaga itu semua ya. Yes guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bisa menginspirasi ya. Yuk kita tetap senantiasa jadi orang baik ya, dimanapun kita berada ya. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Pas lampu merah, pas kita selesai. Oke guys, see you. Selamat pagi semua kawan-kawanku.